Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya, Purnama Norwedia Stuti. Di kesempatan video kali ini, saya akan mereview sebuah jurnal penelitian dengan tema Strategi Manajemen Keuangan dalam Mengembangkan Bisnis untuk Jangka Panjang. Adapun judul jurnal penelitian yang akan saya angkat adalah Penentuan Strategi Bisnis Manajemen Hotel dalam Menghadapi Persaingan, di mana studi kasus ini dilakukan pada Coutts Royal Hotel Surabaya. Jurnal penelitian ini ditulis oleh Desi Erika Permatasari, Jamhur Hamid, dan Wilopo pada tahun 2015. Oke, selanjutnya saya akan menyampaikan variabel penelitian. Dalam jurnal penelitian ini ada dua variabel yang berbeda, di mana diantaranya satu variabel bebas atau X dan satu variabel terikat atau Y. Di sini penulis menetapkan penentu strategi bisnis manajemen hotel sebagai variabel yang memberikan pengaruh atau disebut juga variabel bebas. Sedangkan variabel yang dipengaruhinya adalah menghadapi persaingan, atau juga bisa disebut dengan variabel terikat atau Y. Untuk jenis penelitian, di sini para penulis menggunakan metode kualitatif, karena melibatkan pengumpulan analisis data. Selanjutnya, penyampaian hasil temuan. Di sini di jurnal penelitian ini, para penulis menyimpulkan suatu kendala yang dihadapi oleh pihak manajemen Hotel Coutts Royal Surabaya, di mana pada pengendalian pengoperasian di masa manajemen yang lama, tepatnya di tahun 2014 yang lalu, kala itu Kota Surabaya banyak bermunculan hotel-hotel berbintang baik skala kecil maupun besar, sehingga menyebabkan persaingan harga yang begitu ketat, tanpa terkecuali hal yang dialami oleh Hotel Coutts Royal Surabaya. Jadi pada intinya manajemen Hotel Coutts Royal Surabaya yang baru ini mereka belum siap untuk bersaing dengan potensi internal yang mereka alami dalam masa pembenahan dari manajemen lama ke manajemen baru, karena di manajemen yang baru ini si owner menemukan kejanggalan juga, di mana ada tindakan-tindakan yang bisa disebut tidak lazim, sehingga pada waktu yang lampau itu tingkat hunian di Hotel Coutts itu juga memang mulai menurun. Maka kendala yang dihadapi oleh Hotel Coutts Royal Surabaya inilah butuh suatu strategi bisnis untuk nantinya bisa diterapkan oleh manajemen yang baru agar bisa bertahan dan mampu bersaing dengan hotel-hotel yang lainnya di Surabaya. Baik, sekarang saya akan menyampaikan pembahasan dari hasil temuan apa yang sudah ditulis di dalam jurnal penelitian ini. Di sini para penulis menggunakan alat data analisis, yaitu berupa matriks external factor evaluation, internal factor evaluation, matriks internal eksternal, matriks SWOT, dan matriks QSPM atau Quantitative Strategic Planning Matrix. Nah, di sini sebelum melakukan analisis, para penulis melakukan pengumpulan data terlebih dahulu melalui wawancara dengan narasumber. Hal ini untuk mengetahui secara langsung faktor internal maupun eksternal apa yang dimiliki oleh perusahaan tersebut atau hotel tersebut. Kemudian dilakukan analisis matriks yang berupa internal factor evaluation dan external factor evaluation
di sini untuk menentukan pembobotan dengan metode paired comparison scale. Pada matriks AFA terdapat 10 faktor strategi yang terdiri dari 5 faktor peluang dan 5 faktor ancaman. Dengan total skor bobot yaitu 2,7359. Nah, 5 faktor peluang tersebut yaitu meliputi situasi keramaian kawasan wisata ziarah Sunan Ampel. Yang kedua, pembentukan citra dan kekuatan merek di mata konsumen. Yang ketiga, perkembangan teknologi informasi pendukung. Keempat, kesan positif para tamu yang pernah menginap. Dan yang kelima, tingginya putaran uang karena di kawasan perdagangan. Nah, untuk 5 faktor ancamannya, di sini disebutkan adanya ketatnya persaingan industri. Yang kedua, adanya perang tarif sesama hotel berbintang. Yang ketiga, keberadaan hotel budget yang mulai jadi pilihan para pelancong. Yang keempat, menjamurnya hotel bintang 3 di Surabaya yang mempunyai kesamaan fasilitas. Yang kelima, adanya peraturan pemerintah mengenai larangan melakukan meeting di hotel. Nah, jadi hasil perhitungan dari total skor bobot yang 2,7359 tadi itu menunjukkan bahwa respon perusahaan dalam menghadapi peluang, maksudnya memanfaatkan peluang dan menghadapi ancaman itu termasuk dalam kategori rata-rata. Jika tadi membahas untuk matriks eksternal, maka sekarang ini membahas untuk matriks IFE atau Internal Factor Evaluation. Di sini terdapat 11 strategi faktor yang terdiri dari 5 faktor kekuatan dan 6 faktor kelemahan. Dengan total skor bobot 2,4094. Nah, untuk 5 faktor kekuatannya ini terdiri dari pertama terletak di kawasan yang strategis. Yang kedua, mempunyai arsitektur bangunan yang khas. Dan ketiga, yang satu-satunya hotel merupakan bintang 3 di kawasan wisata ziarah Sunan Ampel. Yang keempat, keloyalitasan para member Hotel Quds Royal Hotel Surabaya. Dan yang kelima, adanya komunikasi yang baik antara sesama karyawan. Sedangkan untuk 6 faktor kelemahan, yaitu meliputi pertama, lahan parkir yang kurang luas. Yang kedua, minimnya fasilitas. Yang ketiga, pelayanan yang belum maksimal. Dan keempat, diiringi dengan restoran yang belum berfungsi. Yang kelima, pengelolaan data hotel belum tertata dengan baik. Dan yang keenam, kurangnya promosi pada Hotel Quds Royal Surabaya. Jadi dengan total skor 2,4094 tadi itu menunjukkan bahwa perusahaan atau hotel tersebut berada di dalam kondisi rata-rata dan mampu untuk mengatasi segala kelemahan yang dimiliki dari Hotel Quds Royal Hotel Surabaya. Walaupun jumlah kelemahan tersebut lebih banyak dibandingkan dengan jumlah kekuatan. Setelah melalui matriks IFE dan EFE tadi sebagai tahap masukan, maka tahapan selanjutnya dilanjutkan dengan matriks IE atau internal eksternal sebagai tahap pencocokan dari penentu strategi yang sudah digunakan sebelumnya. Tahapan ini menggunakan hasil pembobotan dari matriks IFE dan EFE sehingga dapat diketahui bahwa perusahaan berada pada sel strategi V atau huruf Romawi 5 pada matriks IE. Sel strategi I tersebut menunjukkan strategi yang sebaiknya dilakukan perusahaan, yaitu dengan menjaga dan mempertahankan di mana strategi banyak digunakan pada penetrasi pasar dan pengembangan produk. Nah, untuk tahapan selanjutnya yaitu matriks SWOT, di mana bahan dasar informasi yang digunakan melalui
faktor-faktor internal dan eksternal yang terdapat pada matriks IFE dan EFE, serta melihat posisi perusahaan pada saat itu, yaitu pada matriks internal eksternal atau matriks IE. Nah, kemudian dari data tersebut maka dipilihlah 10 alternatif strategi untuk dijalankan oleh perusahaan, dalam hal ini yaitu Hotel Coach Royal Surabaya, yaitu yang mana pertama memanfaatkan lokasi yang strategis untuk menarik minat pelancong, dan yang kedua memperkuat hubungan dengan para member. Selanjutnya yang ketiga membuat website sebagai informasi digital atau juga bisa digunakan sebagai booking online. Yang keempat memaksimalkan dan meningkatkan kualitas pelayanan hotel. Yang kelima, meningkatkan cita rasa makanan pada restoran hotel. Yang keenam, membuat promo pada event tertentu di berbagai travel agent, website, dan di jaring sosial. Selanjutnya yang ketujuh, memberi hadiah berupa voucher hotel kepada member yang loyal. Yang kedelapan, memperluas segmen pasar dengan memberikan special rate. 9. Menjalin kerjasama dengan travel agent yang membuat paket wisata ziarah. Dan yang terakhir 10, mengikuti pameran seperti wedding exhibition. Untuk tahapan terakhir yaitu analisis matriks QSPM. Nah, di sini dilakukan strategi penentuan di mana data yang diambil itu merupakan hasil dari 10 alternatif strategi yang terdapat pada matriks SWOT. Berdasarkan hasil analisis matriks QSPM, maka muncul nilai atau task yang terbesar. Task itu yaitu kepanjangan dari Total Attractiveness Score, di mana task yang terbesar itu terdapat pada strategi di nomor 9, yang menyebutkan menjalin kerjasama dengan travel agent. Dan untuk hasil task yang terkecil itu terdapat pada strategi yang ke-10 dengan nilai 5,7709. Di sini disebutkan strategi 10 itu mengikuti berbagai pameran seperti wedding exhibition. Nah, untuk nilai task terbesar ini menunjukkan strategi yang lebih utama untuk dipilih atau dijalankan oleh Hotel Coach Royal Surabaya, di mana strategi ini nantinya ke depannya akan dapat menguntungkan hotel tersebut. Selanjutnya, kesimpulan. Dari semua yang sudah saya sampaikan, mulai dari analisis data EFE, IFE, dan sampai matriks SWOT dan QSPM, maka muncul satu strategi yang paling menonjol di dalam jurnal penelitian ini, di mana strategi yang paling dibutuhkan pada Hotel Coach Royal tersebut yaitu menjalin kerjasama dengan berbagai travel agent, khususnya yang menjual paket wisata ziarah, agar nanti ke depannya menarik minat rombongan peziarah Sunan Ampel untuk menginap di Hotel Coach Royal. Yang terakhir mungkin sedikit menambahkan hubungan dari jurnal penelitian ini dengan tema yang diberikan, yaitu mungkin bahwasanya isi kandungan jurnal penelitian ini bisa dikatakan sebagai prinsip strategi dan praktek bisnis berkelanjutan, di mana prinsip tersebut merupakan dari strategi pengelolaan keuangan berkelanjutan. Demikian video kali ini, saya Purnama Nurwidya Stuti, pamit undur. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.